Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. US Navy merupakan salah satu angkatan laut di dunia yang paling maju dan memiliki berbagai armada modern. Beberapa di antaranya dibuat dengan anggaran yang sangat tinggi. Meski telah menjadi salah satu yang terkuat, mereka terus melakukan penelitian dan inovasi terhadap kelas senjata yang lebih baru dan lebih canggih. Pada episode kali ini, kita akan mengenal sebuah kapal perang generasi baru yang mungkin akan menjadi awal baru dalam sejarah kemaritiman, atau salah satu kegagalan termahal dalam sejarah pembangunan kapal. Kelas Zumwalt adalah perwakilan dari generasi baru Guided Missile Destroyer yang mengintegrasikan solusi terbaik dari yang sudah ada di Angkatan Laut dengan solusi yang sepenuhnya baru. Ini membuat Zumwalt menjadi kapal destroyer paling canggih, kompleks dan mahal di dunia. Sejarah terciptanya kapal generasi baru ini berawal dari beberapa pertanyaan besar yang mengganggu militer Amerika Serikat sejak akhir tahun 1980-an. Pertanyaan pertama adalah kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan kapal perang dalam pertempuran skala besar. Perang Dingin belum usai. Saat itu muncul konsep penciptaan kapal yang cukup besar dengan perlindungan efektif dan otomasi yang tinggi. Dalam konsep tersebut, kapal dilengkapi dengan rudal, senjata laser, senjata magnetik, senjata standar, dan set lengkap yang diperlukan dalam naval warfare. Konsep itu cukup populer, tapi kehilangan relevansi di tahun 1990. Setelah akhir Perang Dingin, kebutuhan untuk kapal-kapal seperti itu menghilang. Namun, pengembangan kapal dalam konsep tersebut sebenarnya telah berjalan secara diam-diam dalam format sains. Pertanyaan kedua menarik perhatian luas sejak awal tahun 1990-an. Fase ini adalah saat di mana sebagian besar legenda kapal perang abad ke-20 mulai dipensiunkan. Diskusi tentang pensiunan kapal perang ini menimbulkan masalah yang pada awalnya tidak terlihat penting. Diskusi itu adalah tentang tidak adanya pengganti senjata yang lebih baik untuk menggantikan senjata battleship abad 20. Bagi sebagian orang, ini bukanlah masalah karena sistem rudal dan pertahanan udara laut dapat menangani pekerjaan tersebut dengan baik. Namun, ada pihak lain yang berpendapat bahwa rudal seringkali terlalu mahal dan tidak dapat menggantikan senjata battleship secara penuh. Pada akhir tahun 1990-an, beberapa proyek tentang topik tersebut dikemas dalam program yang disebut DD-21. Program ini mengimajinasikan terciptanya generasi baru dari kapal destroyer besar yang akan menggabungkan efektivitas dari konsep kapal masa depan dengan penambahan senjata long range dan solusi lain yang akan memungkinkan mereka menggantikan kapal perang yang sudah ada. Sementara kelas Arleigh Burke dimulai dengan DDG-51 hingga sekarang telah mencapai DDG-139. Kapal-kapal generasi baru akan melanjutkan tradisi dari kelas destroyer Spruance, yang mana terakhir membawa indeks DDG-997. Maka kepemimpinan generasi baru akan menerima indeks DDG-1000. Pada tahun 2000 hingga 2001, proyek ini menerima persetujuan resmi dan pada saat yang sama diumumkan bahwa kepemimpinan generasi baru akan diberi nama Zumwalt untuk menghormati Admiral Elmo Zumwalt, seorang legenda masa perang Raleigh Saab yang pernah bertugas dalam Perang Dunia Kedua dan Korea dan menjadi komandan seluruh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Awalnya Angkatan Laut direncanakan akan menerima 32 kapal kelas Zumwalt.
Tapi dalam proyek terlihat para pengembang melibatkan penggunaan banyak inovasi yang tidak sesuai dengan anggaran. Akhirnya jumlahnya dikurangi menjadi 24 kapal, kemudian dikurangi lagi menjadi 7. Kongres AS akhirnya memberikan dana untuk pembangunan hanya 3 kapal sebagai demonstrator teknologi. Sisa dari anggaran digunakan untuk membangun beberapa kapal destroyer kelas Arleigh-Burke yang sudah tersedia dan terbukti cukup bagus. Pemotongan anggaran yang drastis pada rencana produksi menyebabkan peningkatan yang sama drastis dari biaya per kapal yang diproduksi mencapai 4,24 miliar dolar per kapal. Ini belum termasuk research and development. Estimasi anggaran total menunjukkan bahwa biaya dari program secara keseluruhan, termasuk riset dan pembangunan kapal, akan melebihi 22,5 miliar dolar per 2016. General Dynamics dipilih sebagai subkontraktor utama, ditemani oleh beberapa perusahaan perusahaan besar lainnya seperti Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems, Lockheed Martin, dan lainnya. Akhirnya pada tahun 2011, batu dasar DDJ-1000 Zumwalt ditanam di pabrik kapal General Dynamics Bath Iron Works di Maine. Batu dasar kapal kedua, DDJ-1001 Michael Monsur, ditanam pada tahun 2013. Dan pemasangan DDJ-1002 Lyndon B. Johnson dimulai pada tahun 2017. Tahun 2019, ketiga kapal tersebut jadi dan siap menjalani tes-tes yang sulit sebelum ditugaskan. Sebelum lebih lanjut, mari kita bahas mengenai perkembangan teknologi artificial intelligence yang sangat pesat. Pernahkah kamu merasa kesulitan atau merasa tertinggal dengan berbagai perkembangan AI yang begitu pesat? Tak tahu harus memulai dari mana karena tools AI yang sangat beragam yang terpisah di berbagai aplikasi dan web. Oya hadir untuk mengatasi itu semua. Dengan Oya, kamu bisa menghasilkan berbagai konten AI mulai dari chat, teks, image, video, dan voice generation. Semuanya satu paket dalam satu platform. Oya didukung oleh lebih dari puluhan AI engine untuk generasi konten, mulai dari OpenAI dengan variasi model yang terbaru, DeepSeek, Grox, Llama, Gemini, Nvidia, Perplexity, Claude, Serper, Qwen untuk chat atau teks, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, Flux Realism, ClipDrop untuk generasi image dan foto studio. Ada juga Luma, Kling, dan Minimax untuk bikin video, serta Eleven Labs untuk bikin voice clone atau voice filter. Selain itu, Oya dilengkapi lebih dari 150 template fitur yang memudahkan kamu untuk bekerja lebih cepat serta tetap terorganize dengan baik. Dengan Oya, kamu tidak perlu FOMO atau takut ketinggalan update tools AI terbaru, karena di sini semuanya lengkap dan up to date. Tidak perlu langganan ke berbagai aplikasi atau web yang tentunya bikin dompet kering, cocok untuk personal maupun tim. Tunggu apa lagi? Segera gabung dengan Oya All-in-One AI Tools dan dapatkan diskon hingga 20% melalui link di deskripsi. Meski berjalan tidak sesuai rencana, 3 kapal pertama yang dibangun menjadi kapal perang terbaik di kelasnya. Desain aneh dan eksotis dari kapal Zumwalt dibuat untuk alasan yang signifikan. Alasan utama adalah stealth atau kemampuan untuk menghindari deteksi. Mengurangi visibilitas radar sudah merupakan praktik yang lumrah dalam desain kapal perang baru. Tetapi dalam program Zumwalt, tugas ini menjadi prioritas utama. Desain sudut menajam yang unik ini bertujuan untuk mengurangi radar cross-section pada Zumwalt. Zumwalt memiliki 1/50 dari penampang radar kapal perusak kelas Arleigh-Burke, yang berarti blip yang dihasilkannya di layar radar 50 kali lebih kecil. Ini membuat Zumwalt terlihat seperti perahu nelayan kecil di layar radar. Sedangkan Arleigh-Burke masih terlihat seperti pohon besar. Tentu saja desain seperti itu membuat kehidupan di atas Zumwalt sedikit berbeda dari kapal-kapal angkatan laut lainnya. Tidak seperti kapal lain, sebagian besar peralatan tersembunyi di dalam struktur. Bahkan permukaannya sendiri memiliki lapisan penyerap radar khusus. Zumwalt memiliki lambung wave piercing tumble home dengan sisi-sisinya yang miring ke dalam di atas garis air sehingga dapat dengan mudah menembus ombak besar.
Desain ini membuat perjalanan yang jauh lebih mulus daripada kapal lain. Secara ukuran Zumwalt cukup besar. Ia memiliki panjang 190 meter dan lebar 24,6 meter dengan berat displacement mencapai hampir 16.000 ton. Kelas destroyer seperti Arleigh memiliki displacement mencapai 9.800 ton. Sangat jelas kapal jenis ini menjadi kapal destroyer terberat yang dibuat di Amerika Serikat. Kapal juga menampung transportasi tambahan. Zumwalt memiliki flight deck yang luas dengan hangar yang dapat menampung 2 helikopter. Sedangkan di bagian bawah terdapat bay doors untuk menampung boat. Bisa dibilang, Zumwalt hampir seperti robot. Sebagian besar sistem senjata dan elemen dari mesin pembangkit listrik pada kapal dikontrol oleh komputer dengan keterlibatan manusia yang minimal. Alhasil, kapal yang besar dan kompleks ini hanya memerlukan sekitar 130 hingga 150 orang anggota awak. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan kapal-kapal lain seperti Arleigh dengan ukuran lebih kecil yang membutuhkan antara 400 hingga 1.000 orang anggota awak. Selain menghemat ruang, jumlah awak yang sedikit juga menghemat anggaran untuk makanan dan keperluan para awak selama operasi. Namun dengan jumlah awak yang lebih kecil, mereka harus menjalani pelatihan dan menguasai banyak tentang sistem-sistem canggih di kapal ini. Mereka tinggal di modul akomodasi yang kompak dan sebagian besar waktunya dihabiskan dalam operasi. Arsitektur komputer di Zumwalt juga sangat kompleks dan canggih, sehingga awak kapal berinteraksi dengan banyak teknologi baru. Kapal mengolah sebanyak 35.000 sinyal yang diambil, diproses, dan ditampilkan di kapal. Jumlah ini sekitar 5 hingga 10 kali lipat dari kelas kapal lainnya. Banyaknya antarmuka digital membuat antarmuka dengan katup manual jauh lebih sedikit. Sinyal-sinyal ini diambil dari sensor aktif dan pasif, serta radar multifungsi yang dapat melakukan pengintaian udara di darat, di antara lalu lintas laut yang sangat sulit dan padat. Awalnya direncanakan bahwa Zumwalt akan dilengkapi dengan beberapa stasiun radar, Active Electronically Scanned Array, atau AESA. Radar ini beroperasi pada rentang panjang gelombang yang berbeda secara paralel, tapi radar yang sangat kuat dan rumit memakan banyak ruang dan biaya. Namun, opsi ini masih dianggap paling canggih dan direncanakan untuk diinstal di kapal perang baru lainnya. Untuk pengamatan bawah air, Zumwalt dilengkapi dengan kompleks sonar yang mampu secara efektif memantau ranjau, kapal selam, dan segala ancaman yang datang dari bawah air. Untuk menghadapi ancaman bawah laut, kapal dilengkapi dengan rudal vertikal launch anti-submarine atau ASROC dan helikopter. Namun kapal ini tidak membawa tabung torpedo seperti pada destroyer lainnya. Untuk perlindungan dari serangan kapal kecil, Zumwalt dibekali dengan senjata MK4630 mm. Seperti pendahulunya, Zumwalt dilengkapi dengan seperangkat sistem peluncur roket vertikal. Senjata ini tidak memiliki zona khusus, melainkan didistribusikan di sepanjang ukuran kapal. Cara ini akan mengurangi resiko ledakan amunisi saat Zumwalt menerima serangan.
Ide ini memang berpotensi meningkatkan daya tahan kapal, tetapi memperumit desain dan mengurangi jumlah amunisi yang dibawa. Sementara Arleigh bisa menampung hingga 96 rudal. Zumwalt hanya menampung 80 rudal. Untuk sistem senjata utama, Zumwalt dibekali dengan Advanced Gun System atau AGS. AGS menggunakan amunisi 155 mm yang dapat menjangkau lebih dari 50 nautical mile dengan sistem peluru dan pelontar yang terpisah. Ketika AGS diciptakan pada tahun 2004, biaya per round diestimasi sebesar $35.000. Setelah hanya 3 kapal Zumwalt yang berhasil dibangun, biaya per round untuk AGS naik menjadi $800.000. Untuk itulah AGS terancam dipangkas dari kapal Zumwalt. Sembari mencari pengganti untuk AGS, para ahli di US Navy mempertimbangkan untuk memasang railgun, sebuah senjata proyektil berkecepatan tinggi yang dioperasikan secara elektrik. Rencananya railgun akan diuji coba di kapal USS Lyndon B. Johnson, kapal kelas Zumwalt yang ketiga. Railgun sebesar 32 MJ membutuhkan minimal 15 hingga 30 MW daya listrik, sedangkan kapal ini menghasilkan daya yang cukup untuk menjalankan sebuah kota kecil. Zumwalt ditenagai oleh 2 turbin gas generator Rolls-Royce MT-30 yang dapat menghasilkan 78 MW daya listrik yang cukup untuk menyuplai senjata berdaya tinggi seperti railgun. Namun, US Navy juga memotong dana untuk railgun pada tahun 2021. Sehingga Zumwalt kembali menjadi kapal perusak tanpa sistem senjata yang layak. Meski begitu, masa depan Zumwalt tampaknya akan cerah. Pada tahun 2025, kapal perusak kelas Zumwalt pertama akan memiliki setidaknya 2 set tabung rudal hipersonik yang dimasukkan ke sisi kiri dan kanan kapal tanpa harus mengeluarkan tempat meriam di bagian tengah. Senjata tersebut adalah Common Hypersonic Glide Body yang dikembangkan untuk angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Sebuah sistem rudal yang dapat terbang dengan kecepatan hipersonik lebih dari 5 Mach dan mampu melakukan manuver yang cukup akurat selama perjalanannya. Rudal ini diklaim memiliki kemampuan terbang lebih tinggi hingga ke lapisan stratosfer. Jelas ini lebih tinggi dibandingkan dengan rudal konvensional. Hypersonic Glide Body dapat dibekali dengan berbagai jenis peluncur, termasuk rudal balistik, bom, atau nuclear warhead. Hypersonic Glide Body merupakan teknologi yang masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diadopsi oleh militer manapun. Namun, beberapa negara telah melaporkan bahwa mereka sedang mengembangkan atau telah mengembangkan sistem Hypersonic Glide Body, termasuk China, Rusia, dan Alul-Aedes. Banyaknya inovasi dan teknologi baru pada kapal Zumwalt membuatnya tidak bisa lepas dari berbagai masalah, mulai dari software hingga generator. Tapi masalah utama dari kapal ini tentu saja adalah biaya yang besar. Apakah Zumwalt bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan besar? Sebagai kapal destroyer baru, maka benar, mengeluarkan $22 miliar hanya untuk 3 kapal memang gila. Dengan anggaran sebesar itu, mereka bisa mendapatkan sekelompok armada kapal yang lebih sederhana. Dan sebagai program penelitian dengan 3 prototipe, maka itu akan menjadi program yang sangat mahal dengan dana penelitian yang terus bertambah. Untuk saat ini, Zumwalt lebih terlihat seperti laboratorium pengembangan senjata canggih yang menjanjikan namun sulit diimplementasikan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.